Kita segera memasuki sesi berikutnya dalam rangkaian kegiatan Silatnas Apetnas 2025, yaitu sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Sesi ini akan menjadi penguatan wawasan kebangsaan dan komitmen kebinekaan yang menjadi fondasi utama dalam membangun desa dan bangsa. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Andes Mohata Esos MSI selaku anggota MPR RI untuk menyampaikan materinya terkait sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Kepada Bapak Muhammad Toha kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Sekjen yang saya hormati, Pak Ketua Umum Apetnas, Ibu dari BP Taskin, jajaran pengurus Apetnas DPP, istilahnya DPP ya Mas, kemudian yang dari DPD, juga dari DPC yang saya hormati semuanya. Langsung saja saya kenalkan dulu, saya Muhammad Toha, anggota DPR RI dari Komisi 2 fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kayak begitu itu. Lanjut coba. CV-nya kayak begitu, jadi lanjut. Nah, saya sudah ke periode yang keempat ini Pak, baru periode keempat, semoga nanti bisa periode kelima, habis itu pensiun sama Bu Sekjen. Sebagai perkenalan juga, saya pernah memprovokasi kepala desa, ini saya ceritakan tadi, untuk demonstrasi di depan gedung DPR. Kepala desa ya, nanti sampai BPD nanti. Tuntutan mereka apa? Perpanjangan masa jabatan dan tunjangan atau kesejahteraan. Setelah itu 10 hari kemudian, alhamdulillah yang nemui saya sendiri, 30.000 orang. Kemudian 10 hari kemudian perangkat desa, juga 30.000 orang lebih saya temui di depan gedung DPR MPR. Yang belum demonstrasi adalah anggota BPD. Yang mereka tuntut semuanya berhasil. Tinggal BPD itu belum ada tuntutannya. Maka saya tadi menggarisbawahi apa yang menjadi sambutan Ketum Apetnas. Tema kali ini, Silatnas dan Rakernas, adalah satu, peningkatan kapasitas, ada tujuannya begitu. Kemudian peningkatan peran, lalu peningkatan marwah. Temanya bergerak bermartabat. Jadi sebelum saya sosialisasi 4 pilar, saya pancing dulu, ini BPD arahnya kemana? Apa? Tambah kewenangannya, tambah tugasnya, tambah marwahnya, tambah kesejahteraannya, pasti yang itu. Biasa DPR, mohon maaf Bu, DPR itu biasanya provokasi begini.
Tapi kita yang membuat undang-undang, kalau panjenengan semuanya menyampaikan aspirasi BPD harus begini, insya Allah undang-undangnya juga akan diubah. Saya tadi menyampaikan kepada ketum, ternyata singkatan BPD itu Badan Permusyawaratan Desa, bukan Badan Perwakilan Desa. Jadi bisanya musyawarah terus, tidak menjadi wakil masyarakat desa. Ya, jadi itu menjadi pemikiran kita bersama. Apakah diganti lagi menjadi Badan Perwakilan Desa atau tetap Badan Permusyawaratan Desa? Kemudian selanjutnya, saya yakin anggota BPD itu adalah tokoh-tokoh di setiap desa. Kalau tokoh itu berarti yang utama. Kalau tokoh itu berarti yang bisa menjadi panutan. Kalau tokoh itu berarti yang ikut dalam perencanaan, eksekusi dan evaluasi pembangunan di desa. Kalau tokoh berarti dibutuhkan oleh desa. Tapi sekarang mohon maaf yang saya ketahui, karena saya sudah terjun di masyarakat itu mungkin sudah 30-an tahun ya. Saya melihat BPD ini adalah orang-orangnya kepala desa, sehingga kalau mau mengawasi desa, mengawasi kepala desa itu sungkan ya. Biasanya sungkan. Nah, kalau nanti undang-undangnya dibuat, ada DPR RI, ada DPRD provinsi, ada DPRD kabupaten kota, ada DPRD desa atau BPD, itu akan luar biasa. Tinggal nanti matur sama Pak Dasko. Itu selesai semuanya. Ini bocoran saya sampaikan juga. Saya apa adanya terbuka. Jadi menurut saya, di hati saya sendiri, BPD itu harus lebih diberdayakan ke depan. Itu aja. Bukan diperdayakan ke depan, tapi diberdayakan ke depan. Maka itu sebagai bekal nanti Bapak Ibu sekalian dalam Silatnas dan Rakernas itu. Coba rumuskan hal-hal semacam itu, nanti bisa kita bareng-bareng untuk memperjuangkan. Bapak Ibu sekalian, itu sebagai pembuka. Saya udah lanjut aja. Sebagai anggota DPR juga sebagai anggota MPR. Ini nanti sudah masuk ke 4 pilar. Anggota DPR sekarang berapa? Ada yang tahu? Saya salah satunya. Tahun 2019 itu baru 575. Sekarang sudah 580. Kalau anggota MPR berapa? Belum tahu ya. Saya tanya dulu, anggota DPD berapa? Gampang itu DPD itu. Setiap provinsi 4 kali. Bisa dibuka Mbak di ininya Mbak, di tayangan 4 pilar di kelembagaan. Provinsi kita berapa? Ini nggak bisa jalan-jalan ya. Provinsi kita berapa? 38. Setiap provinsi berapa anggota DPD? 4 kali 38 berapa? 152. Jadi anggota MPR adalah anggota DPR plus anggota DPD. Berapa? 580 plus 152. Berarti anggota MPR berapa? 732.
kalau ada usulan sepertiga anggota MPR untuk memakzulkan presiden atau wakil presiden, DPD nggak bisa karena nggak ada sepertiganya. Nggak ada sepertiganya. Jadi jumlah anggota MPR adalah 732, salah satunya saya ini. Nah, kaitannya dengan sosialisasi 4 pilar, saya pikir panjenengan semuanya Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar 4 pilar MPR RI. Monggo silahkan Mbak dilanjut. 4 pilar MPR RI. Bukan itu nanti contoh-contoh adab. Beralih dulu ke tayangan. Nah, mana ininya? Saya nggak bisa ininya. 4 pilar yakni adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Kebetulan saya di Komisi 2, kemarin ramai pulau-pulau. Ada agen yang mau menjual pulau di Indonesia, yakni di Sinambas sama di beberapa pulau yang lain. Saya nggak tahu bisa-bisanya sebuah agen online menjual pulau Indonesia. Ini kaitannya dengan 4 pilar sebenarnya. Dari 17.000 sekian pulau, ini baru sekian persen, belum 100% ternamai dan tercatat oleh ATR BPN, oleh Kemendagri belum tercatat. Jadi kalau mau buat sertifikat itu juga nggak bisa pulau-pulaunya itu. Itu kaitannya dengan NKRI, ya. Kira-kira waktunya berapa Bu? Kalau menjelaskan ini 2 jam itu Bu. Saya sebenarnya pengennya memprovokasi aja teman-teman BPD ini. Ya. Pancasila dulu satu. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara kita. Ini kan anak-anak Pancasila katanya tadi. Anak-anak Pancasila itu berarti kelakuannya harus sesuai dengan Pancasila. Semua bertuhan, semua beradab, semua punya jiwa persatuan kesatuan. Keempat, punya jiwa demokrasi. Keempat, punya jiwa keadilan sosial. Ah, udah selesai Pancasilanya. Siapa yang nggak hafal Pancasila? Yang tidak hafal? Nggak ada ya? Yang tidak hafal nggak ada? Coba saya tes. Pancasila. 1, 4, 2, 5. Oh, berarti hafal. Enggak urut hafal itu berarti hafal. Ya. Kalau anak SD kan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kan urut. Nah, kita enggak urutkan coba. Berarti hafal semuanya. Tidak hanya hafal saja, akan tapi harus mencamkan, menanamkan nilai-nilainya dalam hati kita dan tentunya merealisasikan dalam perbuatan kita. Itu yang paling penting. Saya sebenarnya akan memberi contoh beberapa gambar yang tidak Pancasilais, hal-hal yang sepele begitu. Tapi saya yakin panjenengan sudah bertuhan, menghormati agama lain, meyakini dan menjalankan agamanya sendiri, itu sila pertama Mas. Kemudian juga menghormati agama dan keyakinan orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana ininya? Nah, di sila kedua itu saya ingin menyampaikan beberapa prinsip tentang keberadaban.
Nanti sampai situ aja. Prinsip keberadaban itu saya punya 5 prinsip yang bisa menjelaskan. Yakni kalau yang berdoa dari Kediri tadi saya yakin tahu itu. Yang pertama adalah hifdzuddin, yang kedua adalah hifdzul aql, yang ketiga adalah hifdzun nasl, yang keempat adalah hifdzul mal, yang kelima adalah apa lupa saya itu. Hifdzuddin yang pertama. Hifdzuddin itu bahwa manusia Indonesia mempunyai hak untuk dilindungi agamanya. Mana sila kedua, Mas? Artinya berapa agama kita di Indonesia? Ada 6. 1, 2. Ini kayak ngajar anak-anak SMA nggak apa-apa. Yang penting masuk. 1, 2, 3, 4. Katolik, Nasrani. Ulangi. 1, Islam. 2, Kristen. 3, Katolik. 4, Hindu. 5, Buddha. 6 apa? Konghucu. Ya. Kita boleh meyakini, harus melaksanakan, dan harus menghormati. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mohon maaf gambarnya bukan itu, Mas. Yang tayangan aja, Mas, tayangan 4 pilar aja. Itu nanti contoh-contoh. Ya, hifdzuddin bahwa kita bebas menjalankan agamanya dan kita mempunyai hak untuk dilindungi dalam melaksanakan agama kita. Kalau di Islam, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Satu lagi apa? Kita bebas dalam melaksanakan dan menjalankan agama. Oke. Kemudian yang kedua, hifdzun nasl. Ini penting ini. Hifdzun nasl itu adalah hak kita dilindungi dalam meneruskan keturunan. Ada yang belum nikah? Ada yang belum nikah? Segera nikah dan segera punya anak supaya bisa melanjutkan dan meneruskan keturunan. Itu dilindungi oleh Pancasila dan dilindungi oleh agama. Nama trennya adalah hifdzun nasl. Kita dilindungi dalam melanjutkan keturunan. Saya pernah saya nggak tahu, California. Ada yang pernah ke California? Ke Jakarta baru saja kok Pak California. California itu ada bendera pelangi, Pak. Ada bendera di depan rumah, ada bendera pelangi. Yang bendera pelangi itu menunjukkan bahwa rumah itu ya kaum gay dan kaum lesbian. Jadi penduduk rumah itu apa namanya, warga di rumah itu adalah, saya adalah lesbi, saya adalah homo. Di sana dilindungi. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, menurut Pancasila bertentangan atau tidak? Ya? Amit-amit. Amit-amit ya. Jadi homo sama ini dulu oleh Hamnas Internasional itu hak pribadi mereka untuk melakukan itu. Kita tidak boleh melarang hak mereka. Akan tapi tadi yang saya sampaikan di hifdzun nasl tadi, melanjutkan keturunan, mempunyai hak melanjutkan keturunan.
Kalau laki-laki sama laki-laki bisa hamil nggak? Kalau perempuan sama perempuan bisa hamil nggak? Berarti kalau homoseks bisa hamil nggak? Berarti kalau lesbi bisa hamil nggak? Artinya mereka tidak bisa melanjutkan keturunan. Hifdzun nasl. Jadi itu bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, hifdzul mal. Bahwa kita dilindungi hak kita untuk memiliki harta. Maka HP saya tidak boleh diambil oleh orang lain. Rumah saya tidak boleh dirampok oleh orang lain. Mobil bapak ibu sekalian tidak boleh diambil oleh orang lain. Itu dilindungi di pasal atau sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga tadi ya. Yang keempat, hifdzul aql. Hifdzul aql kita dilindungi dalam hal berkumpul, berserikat, berbicara, demonstrasi. Maka tadi saya provokasi, demonstrasi itu melaksanakan Pancasila. Berserikat, berkumpul, mengemukakan pendapat, membuat organisasi apetsi. Ini namanya hifdzul aql, dilindungi dalam kita berpikir dan berserikat. Apa tadi? Hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzul nasl, hifdzul aql. Lagi apa satunya lagi? Hah? Ya ra kelingan wis papat kuwi lah. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia ini kalau nerangkan 2 jam, Pancasila aja 1 jam, jadi 1 jam itu. Negara Kesatuan Persatuan Indonesia tadi saya sampaikan, sudah saya sebut pulau-pulau 17.000, bahasa itu 800 sekian. Saya selama 4 periode itu sudah mungkin hampir semua provinsi, hampir separuh kabupaten di seluruh Indonesia sudah nyampe sana dengan bahasa, makanan, kopi, teh, apalagi dialek yang berbeda-beda. Ada kopi yang paling enak, kopi yang lebih enak, kopi yang enak banget, kopi yang enak, kopi yang sangat enak, itu ada semuanya. Ada di Lampung, ada di NTB, ada di Papua, ada di Aceh, semuanya kopinya enak. Itu baru kopi. Dialeknya juga masing-masing. Itu disatukan dalam kesatuan Republik Indonesia, dalam persatuan. Yang keempat adalah apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ketika tadi saya singgung ada DPR, ada MPR, ada DPD, ya. Bahkan nanti ada DPD yang singkatannya BPD yang singkatannya Badan Perwakilan Desa. Setuju enggak kira-kira? Ya nanti dirumuskan, ini kan silatnas sama rakernas kan? Ya. Badan Permusyawaratan Desa menjadi Badan Perwakilan Desa, atau namanya sama, apalah artinya nama kan, tapi punya kewenangan-kewenangan yang bisa seimbang dengan kepala desa. Karena pengawas, bahkan mungkin nanti bisa di atasnya. Ya seperti DPR sama eksekutif lah, sama birokrasi. DPRD provinsi dengan gubernur, DPRD kabupaten dengan bupati, DPRD kota dengan wali kota. Nah, piye carane itu? Itu menjadi legitimasi, menjadi milestone, tonggak sejarahnya kepengurusannya Mas Indra nanti kalau bisa merumuskan ini. Mohon maaf saya provokasi sekali lagi. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dibaca sendirilah, keadilan sosial. Kita sudah adil apa belum ya? Oh belum. Ya, belum. Kalau belum nanti dirumuskan juga dalam silatnas ini. Dalam hal desa itu yang adil yang gimana? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya nggak berpanjang, saya akan memberi contoh. Pelaksanaan Pancasila saya nggak nyampe Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar itu sebenarnya ada prosesnya.
dari 18 Agustus 45 ya, kemudian ke 49 DIRIS, kemudian ke UDS. Nah, ini penting saya sampaikan. Undang-undang tentang provinsi, kabupaten, kota ratusan itu dulu itu didasarkan pada undang-undang RIS dan undang-undang sementara, sehingga sekarang direvisi didasarkan pada undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang dasar kita kembali ke sana. Pernah urutannya ya, ini anak-anak Pancasila tahu kan? Tahun 45 Undang-Undang Dasar 1945. 49 RIS, 50 mana Mas? Enggak ada tayangannya. 50 Undang-Undang sementara, 59 kembali ke Undang-Undang 45 sampai tahun 99. Tahun 99 direvisi ya, 4 kali sampai tahun 2002. Akhirnya sampai sekarang masih namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayo bareng-bareng, bisa enggak? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu beda yang 45 dulu loh. Dulu Undang-Undang Dasar 45. Bareng-bareng coba. Nyebut TW iso ora kira-kira? 1, 2, 3. Undang-Undang Dasar Negara. Oke, anak-anak Pancasila pasti cerdas. Yang terakhir, mohon maaf Bu Sekjen, sudah setengah jam. Ya. Undang-Undang Dasar, kemudian NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Ada bukunya, ini dapat buku enggak Bu Sekjen? Dapat semua ya? Dibaca enggak nanti kira-kira? Kalau dibaca saya hanya sekali lagi menyampaikan gambaran. Sekarang itu kan begini Pak, saya prihatin dengan sikap anak-anak kita milenial yang sebenarnya kalau kita lihat belum Pancasilais karena adab. Maka saya akan perlihatkan gambar-gambar ya. Gambar-gambar yang ini Pancasila lagi enggak. Gambar-gambar lagi Mas sekarang Mas. Satu-satu. Bapak Ibu pernah naik pesawat? Pernah naik kereta? Pernah naik bis? Kalau mau naik bis biasanya nunggu di tempat tunggu. Kalau naik pesawat di bandara. Kalau naik kereta stasiun. Pasti ada kursi-kursi yang kayak gitu ya. Siapa yang biasanya mendokokkan itu apa? Mendelehkan, meletakkan tas di kursi seperti itu? Siapa? Ngaku? Ya. Coba mulai sekarang tidak melakukan itu. Itu adab Pancasilanya enggak kena. Karena itu melanggar hak orang lain yang akan menduduki kursi itu. Benar? Oke. Ini nanti yang dibawa pulang ini aja nanti. Jadi tidak mendelehkan, meletakkan tas di tempat ini. Seharusnya di bawahnya atau di pangkuannya. Gambar kedua Mas. Di Kalimantan ada yang dari Kalimantan? Mana? Oh, di Kalimantan ada mall enggak? Ada mall enggak? Ada ya. Kalau di Jakarta banyak. Yang di Jakarta mana Jakarta? Banten? Oh, Jakarta enggak ada. Banten? Jawa Tengah? Jawa Tengah mana? Lampung?
Oke. Pernah masuk ke mall atau pernah ke ruang pertemuan yang besar begitu? Pernah? Mohon maaf, biasanya mbak-mbak jalan bertiga, ya, jalan bertiga begini, lihat HP, ya, padahal sana harus ada orang jalan ke sini. Itu melanggar hak apa enggak? Melanggar hak. Oke. Jadi jangan sampai seperti 3 orang yang apa itu tadi? Ya, main HP tapi tidak memperhatikan orang lain berjalan. Gambar ketiga. Mohon maaf, ini yang Islam. Bapak Ibu pernah wudhu di tempat umum? Pernah. Kalau wudhu lama atau sebentar? Sebentar. Secukupnya, boleh. Saya pernah nunggu orang wudhu itu lama banget. Sebenarnya udah Pancasilais, karena apa? Melaksanakan sila pertama, yakni melaksanakan sholat. Akan tapi ketika melakukan wudhu ini, saya ngantri wakeh lamane serat serut lama sekali. Itu juga adab. Ya, kita jaga adab itu. Gambar berikutnya. Pernah antri tiket? Pernah antri di puskesmas? Pernah antri yang lain? Kalau antri itu di belakang mau ke depan namanya apa? Nyerobot. Pernah nyerobot? Kalau pernah nyerobot nggak apa-apa. Sekarang tahu bahwa nyerobot itu adalah kurang adab, kurang akhlak. Maka sekarang jangan lagi nyerobot. Berikutnya, Mas. Apa kira-kira ini? Ya, gambarannya adalah kalau ada orang duduk-duduk, misalkan duduk, saya mau lewat sini kan pasti begini, toh, Pak. Iya benar ya. Nyun sewu, mungkin ada tambahan permisi, maaf, ya. Itu jujur aja kayak begitu. Pernah kayak melakukan itu? Ya, setelah sosialisasi 4 pilar ini dihilangkan. Itu. Adab. Pancasila itu sebenarnya itu. Saya lewat sini harus begini. Nyun sewu, Mas. Nah, nyun sewu kalau orang Jawa. Kalau orang Sumatera, permisi. Kalau orang Sunda, punten. Ya, itu. Asik itu. Makanya ini yang dari sini nanti menyampaikan kepada anak-anaknya. Kalau kayak begitu diingatkan, nak, kamu tidak sopan, gitu aja. Harus sopan begini. Gambar berikutnya. Hocik. Apa itu? Bersin di depan orang lain tanpa ditutup. Ya boleh itu, tapi bukan kurang adab lagi, kurang ajar. Ya, kurang ajar. Kalau biasanya ada itu di pesawat itu ada nggak ada ditutup. Saya sebelahnya aja, wajing itu ya kecipratan loh, Pak. Ya. Untung nggak ada yang melanjutkan hajing. Ada yang melanjutkan kalau di desa saya sana. Lanjut. Pernah kondangan prasmanan atau kumpul-kumpul? Kalau ngambil makanan seberapa? Secukupnya. Saya pernah tidak sering melihat, ya. Jadi prasmanan itu kan 1, 2, 3, 4 banyak kan, diambili semua, Pak. Nggak sadar ternyata sampai akhir ini numpuk segitu banyaknya ini. Ya Allah, itu nggak habis lagi. Kalau habis nggak masalah. Kalau nggak habis itu kan berarti merugikan hak orang lain yang seharusnya mendapatkan itu. Oke?
Ya, nanti diterapkan di kehidupan yang lain. Jangan pernah merugikan orang lain. Ya, jangan pernah merugikan orang lain. Jangan pernah melanggar hak orang lain. Itu sebenarnya Pancasila. Makanya tadi saya sampaikan beberapa hak tadi. Hak hidup. Oh, yang terakhir hak hidup, Pak. Ya, ada hifdzun nafs. Hak hidup, orang itu punya hak hidup. Diberi apa? Hak untuk hidup. Maka dulu Gus Dur itu menyampaikan nggak ada hukuman mati, Pak. Gusti Allah aja ngampuni kok. Gitu. Nggak boleh dimatikan itu orang itu. Orang mematikan orang itu melanggar hak asasi manusia. Nggak boleh ada hukuman mati. Seumur hidup nggak apa-apa. Nanti mati sendiri kan? Nggak usah dimatikan, mati sendiri ke seumur hidup itu. Hukuman seumur hidup itu nanti mati sendiri. Oke, berikutnya. Ya, pernah naik pesawat Lion? Pernah naik pesawat Batik? Pernah naik pesawat ini? Saya itu pernah gini, saya itu pengennya, wah ya nggak bisa tapi ya. Jadi pernah saya, pinggir saya itu anak pinter, saya tanya, naik Batik saya. Kemudian anak pinter itu saya tanya, "Dik, kamu dari mana?" "Dari Jepang, Pak." "Acara apa?" "Acaranya adalah pertukaran mahasiswa." Berarti kan anak pinter ini. Ya. Tapi ketika duduk, Pak, duduknya kayak gitu itu. Saya yang hijau itu, anaknya itu yang pakai jin itu. Karena anaknya tinggi, saya di sebelahnya diginikan, maka sepatunya di muka saya. Kira-kira beradab apa enggak? Tidak beradab, tidak punya sopan santun dan tidak akhlak. Intellectual quotient-nya cerdas, pinter, pandai, tapi emotional quotient-nya, akhlaknya itu enggak bagus. Itu yang terakhir apa? Ini yang nyopir, ini kadang-kadang nyopiri, saya mau nyalip itu di tengah, di lajur yang tengah itu banyak, tapi di Jakarta enggak ada. Jakarta tanpa lajur sekarang, karena jalan apapun dilalui. Seterusnya yang terakhir, pernah parkir seperti ini? Pernah parkir semacam itu? Ya, kalau saya lihat parkir semacam itu, saya kadang-kadang ngomong, orang ini dungu bener itu. Ya, orang coba. Jadi seharusnya ada hak orang lain, betul? Hak orang lain, tapi dia menduduki dua hak itu. Yang hak orang lain tidak ini. Ya, di tengah itu seharusnya kan masih ada satu lagi. Cukup sekian, terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Toha SOS MSI yang telah menyampaikan materi terkait sosialisasi 4 pilar MPR RI.